Halo pemirsa TVRI Maluku, kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Hari ini kita udah kedatangan tamu yang sebenarnya bisa dibilang lebih senior ya dari host ya. Kakak Muksin. Ya, dari RRI Ambon dari ya. RRI Ambon. Oke, gimana nih kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Oke, Kak, boleh sharing dulu nggak di awal-awal ini mungkin cerita pengalaman pertama banget nih Siaran. Kakak, ya siaran gitu, gimana kok awal mula kok bisa gitu masuk di dunia penyiaran tuh gimana tuh awal mulanya? Oke. Jadi dulu itu aku kuliah jurnalis ya. Kebetulan ada adik tingkat aku yang kebetulan sudah jadi penyiar RRI. Terus pas waktu itu kan lagi tidur nih ditelepon, mau nggak siaran? Mau dong, maksudnya kan pegang pertama nih belum pernah ngobrol-ngobrol sama di radio. Dulu memang waktu kuliah ada mata kuliah tentang radio kan, tapi cuman praktik doang di salah satu radio swasta kan. Tapi kalau terjun kan belum. Terus aku ke kantor, aku pakai sendal waktu pikirnya siaran biasa. Ternyata buat dites beneran jadi penyiar. Oke, iseng-iseng tapi ya, lanjut gitu lanjut ya, kan. Jadi profesional ya. Ya bener-bener. Jadi waktu itu disuruh tes, disuruh buat bawa lamaran, kemudian tes penyiar ya udah jadi. Yang pertama aku datang pakai sendal jepit loh. Oh, pakai sendal jepit. Sendal jepit. Kalau aku pikirnya aduh waktu itu astaga naga kurang sopan kayaknya. Kurang sopan waktu itu datang. Ya nggak apa-apa kan, taunya pertamanya kan nggak untuk lanjut gitu ya, pengalaman unik sih. Ternyata buat untuk profesional sih. Oke, jadi sebenarnya dari backgroundnya sendiri tuh ada gitu ya, maksudnya Kak untuk background dari secara pendidikan mungkin. Kalau secara pendidikan lebih ke jurnalis ya, karena aku jurusan jurnalistik kan. Tapi memang dulu waktu zaman kuliah itu ada mata kuliah radio sih. Itu paling cuma praktek ke radio kan cuma beberapa kali doang. Tapi kalau untuk mendalami radio sih. Jadi benar-benar baru belajar juga ketika udah terjun langsung juga ya. Jadi sambil kerja sambil belajar juga sebenarnya baru banget di situ ya. Oke, jadi kayak totalnya berarti udah berapa lama nih Kak? Aku siaran awal Februari 2013. Jadi Januari itu masih selama sebulan itu masih belajar dulu. Di drill dulu kan, dilatihan sama senior kan. Cara baca berita gimana, opening gimana, close gimana semuanya kan. Itu sebulan full. Terus startnya kalau tidak salah pertengahan Februari kalau salah. Aku ingatnya tanggal 15. Oke, tapi berarti ya kurang lebih udah 10 tahunan ya. 10 tahun. Iya. Lumayan ya? Lumayan sih. Ya, mungkin pemirsa di rumah juga nih yang lagi nonton podcast Ruang Miku nih penasaran gimana sih sebenarnya a day in my life-nya seorang penyiar RRI Ambon. Terutama mungkin Kak Muksin nih, maksudnya specifically Kak Muksin nih gimana nih kalau kesehariannya gitu. Berarti kayak penyiar di TikTok ya? Iya, kayak di TikTok. Iya, benar banget. Anak-anak muda suka banget tuh nonton konten itu. Kayak pegawai biasa kan, tapi kerjaan kita kan menjawab kan. Tapi memang bener ya prepare kan kalau sebelum siaran tuh kayak 1 hari sebelum siaran tuh kita udah lihat besok kita bawa acara apa yang perlu dipersiapkan gitu aja sih. Tidak ada yang spesial. Paling tuh kayak misalkan bawa narasumber nih kayak gini nih, ini ribetnya bisa 3 kali lipat biasanya. Oke. Gitu. Ribetnya kayak kita susun pertanyaan dulu, terus kita ngobrol bareng mereka apa yang tidak boleh dan yang boleh gitulah. Yang pusingnya itu tiba-tiba kalau misalkan narasumbernya itu batal datang, kita yang muter otak dong. Oh iya, harus ada tuh plan B-nya ya. Benar-benar ya. Mau hari H kayak 2 jam mau siaran, dianya batal, itu kan bikin pusing. Itu sih. So far sih oke lah. Oke. Kak, ini pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan dari para penonton ya, terutama anak-anak muda ya di luar sana gitu yang kayaknya masih sekarang muda dong akunya ya. Yang muda juga kan, jadi mewakili nih untuk jawaban buat anak-anak muda di luar sana. Sebenarnya masih banyak nggak sih anak-anak muda atau umum lah yang ngedengerin radio sekarang ini gitu? Kalau soal itu nanti kalau aku salah dikoreksi ya. Iya. Nah, correct me ya. Jadi kalau soal survei mungkin aku kurang tahu ya, tapi kalau lihat peningkatan penonton tuh rata-rata di sosmed ya. Di sosmed. Iya, karena anak sekarang kalau anak muda ya mereka tuh mainnya sosmed. Iya. Betapapun kita kadang-kadang ngeciop-ciop, kadang-kadang atensinya kurang ada. Kita lempar di sosmed itu rata-rata mereka ini feedbacknya itu malah lebih banyak dari yang kita kira gitu kan. Iya, oke. Berarti jadinya kayak collab gitu ya. Jadi kayak kita nyiar juga tapi kita juga jalan di sosmed juga gitu. Ya, jadi beriringan gitu. Jadi bisa ditarik tuh anak-anak mudanya buat dengerin radio ya. Karena kan kita bikin pertanyaan nih.
Nelpon masuk tuh malah nggak ada kadang-kadang. Oke. Kadang-kadang lebih banyak tuh ya mereka di DM ya kan, kakak ini gini loh gitu. Ini program ini kapan sih ini ya gitu. Oh, oke. Malah lebih tanya, makanya Instagram kita DM tuh yang lebih banyak daripada yang ini kan. Yang langsung nelfon gitu ya, nelfon, karena dengerin ya. ya. Oh, oke. Oke, selanjutnya Kak mau nanya, kira-kira bedanya, ya pasti Kakak dulu juga sebelum jadi penyiar juga sering dengerin radio lah gitu. Aku juga dulu pas sekolah SMP SMA tuh dengerin radio juga. Bedanya radio zaman dulu sama sekarang tuh apa Kak? Nah ini pertanyaan bikin bingung. Kalau dulu karena aku bukan anak radio ya. Dulu tuh malah aku pikir radio itu agak jadul ya dulunya. Pas masuk ke dalam sini tuh malah bukan begitu kan. Tapi kalau misalkan bikin perbandingan antara 10 tahun yang lalu dan 10 tahun dan sekarang itu mungkin bisa ya, karena aku masuk kan 10 tahun yang lalu ya. Kalau dulu itu apa ya, lebih kayak apa ya, konvensional ya. Kalau kayak pendengar pengen cari tahu itu mereka datang ke kantor misalnya. Pengen tanya program ini atau pengen suara mereka terdengar itu lewat telepon kan. Sekarang tuh mereka mainnya ke sosmed gitu loh. Jadi kayak lebih buat pendengar tuh lebih ringkas sih, tidak capek-capek juga untuk datang ke kantor gitu. Kayak kita bikin topik apa, mereka masuknya lewat sosmed kayak gitu. Kalau perbedaan 10 tahun yang pertama kali aku masuk di RRI ya dengan sekarang bedanya jauh ya. Bedanya jauh ya. Sekarang kan dulu kan tidak ada sosmed ya. Iya, dibantu banget berarti sekarang digitalnya ya. Bener. Kenceng banget gitu ya. Iya. Oke. Nah Kak mau nanya, kalau untuk radio saat ini gitu, apa sih maksudnya inovasi yang sebenarnya udah ada untuk bisa bikin para pendengarnya itu mau nih dengerin RRI. Kira-kira RRI udah bikin inovasi-inovasi apa sih gitu buat para pendengarnya gitu? Pertanyaan menjebak ya. Kan sebagai penyiar di RRI ini di mata penyiar ya. Kan biasanya kan ada strukturnya tuh. Kepala mereka mungkin yang lebih ini ya, karena program kita kan sebagai eksekutor lapangan yang menjalankan apa programnya. Tapi kalau inovasi-inovasi yang pengen, kalau aku sih maksudnya harapannya ya, karena aku kalau jawabnya juga agak susah nih nantinya. Takutnya pas nanti orang kantor denger nonton gini, aduh ini anak ngomong apa sih? Kalau aku harapannya apa ya, kita lebih, maksudnya RRI itu inovasi lebih tingkatkan ke pendengar sih, perbanyak medsos sih. Dan aku salut sih buat teman-teman TVRI, medsosnya bagus banget sumpah. Aku lihat medsos kita yang berdua agak minder sih. Iya, agak minder. Iya minder beneran. Dari segi ininya ternyata semua ini, karena anak-anak sekarang tuh apa ya, mereka kan butuh validasi ya. Benar. Berarti kan mereka main sosmed gitu lah. Jadi kalau dari aku sebagai penyiar sih medsosnya lebih kencengin sih. Oke, lebih melek digital ya. Lebih melek digital. Iya, benar-benar. Kak, tren yang lagi in banget, yang lagi lagi ramai di radio tuh apa? Kan kalau dulu nih Kak, kalau aku zaman SMP, SMA tuh kayaknya kalau dengerin radio tuh buat satu ya pasti buat dengerin lagu, dua buat telepon-telepon kirim salam request lagu gitu. Ya. Nah, kalau sekarang tuh tren yang lagi jalan banget di radio tuh apa trennya? Kalau ngomongin soal tren gitu mungkin kurang pas ya. Kalau aku kan di Pro 2 nih, kita juga bikin topik itu yang lagi tren gitu loh. Tidak ada trennya di radio nih, tapi tren yang di luar kita masukin ke radio gitu. Jadi ngulik-ngulik juga di sosmed lagi in apa nih? Lagi in apa gitu kan. Lagi rame dibahas. Kayak kemarin katanya skripsi mau dihapus buat itu kita bahas gitu loh. Tapi kalau tren yang di radio ya mungkin aku kurang bisa jawab ya, tapi kalau misalnya tren yang dari luar bisa kita biasa ambil untuk dibahas di radio gitu. Oke, jadi benar-benar sekarang tuh RRI benar-benar mencoba untuk masuk banget di sosial media untuk kemudian ditarik balik lagi ke penyiaran gitu ya, di radio gitu yang ya. Kita lihat yang lagi yang lagi banyak dibahas anak muda, kayak kemarin kan kita bahas NPD kan, yang tahu kan yang NPD? Iya. Ya, itu kita bahas juga. Pokoknya ada beberapa isu-isu yang menarik kita bahas sih. Oke. Terus Kak mau nanya nih, kalau untuk untuk para pendengar nih, kira-kira program yang masih dari dulu sampai sekarang tuh kayaknya masih selalu laku gitu buat jadi inilah program juaranya gitu ya, masih bertahan sampai sekarang tuh. Kalau di Pro 2 itu request tuh kayaknya
tidak pernah mati deh, rata-rata orang suka kan. Selalu suka Iya, buat selalu request suka. ya. Ya, kalau request ya. Tapi RRI kan selalu punya program baru kan sesuai dengan perkembangan zaman. Oh, gitu. jadi mengikuti perkembangan zaman juga, tapi tidak dengan tapi tetap menjalankan yang tren-tren yang udah jalan dari dulu gitu ya. Maksudnya gini, mempertahankan. kalau program baru banyak kan di RRI, tapi maksudnya ada kayak yang tadi kan ditanyakan, kayak satu program yang kayak dari dulu sampai sekarang ada tuh ya request. Oh ya, request. Request itu tuh kalau di Pro 2 ya itu tuh tidak pernah sepi biasanya. Kadang-kadang kita udah habis nih, tiba-tiba muncul lagi. Gue bilang jamnya udah lewat. Oke, berarti bisa dibilang sebenarnya di RRI sendiri tuh program yang paling paling laku di kalangan anak muda. Bukan paling laku juga sih, maksudnya yang tidak pernah mati deh setiap. Tidak pernah mati, oke. Dari dulu zaman aku masuk RRI sampai sekarang tuh ada gitu Oh lah. ya, oke. Ini menyambung dengan pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira yang maksudnya benar-benar masih yang banyak banget didengerin sama anak muda gitu, program yang kayaknya sangat laris manis di laris kalangan manis kita anak tuh muda. di RRI Ramu tuh ada acara ngobras ya. Itu Oke, biasa ngobras acara tuh ngobras. kita undang kalau ada isu-isu yang lagi kita undang orangnya, atau mungkin orangnya berprestasi atau apa, kita undang. Itu rata-rata banyak pendengarnya sih. Anak muda muda suka rata-rata banget ya sama ngobras itu ya. Iya. Penyiar ngobrasnya. Iya. Nggak, kita di situ kan ada banyak penyiar tuh. Jadi rolling ganti-ganti, bukan satu aja. Oh, bukan satu Siapa aja. yang dapat siaran pagi dia membawa acara ngobras. Gitu loh. Oke. Mereka mau diundang boleh. Ya ampun Kak. Oh, bisa promo di sini ya? Oh gitu. Boleh Kak, silakan. Oh, promo boleh. mungkin untuk ngobrasnya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita nih mau ngebahas mungkin lebih deep lagi nih tentang pengalaman dan keresahannya Kakak selama menjadi penyiar terutama di RRI. Tapi nanti kita lanjutin di segmen berikutnya ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Hai, kembali lagi di podcast Ruang Miku. Masih bersama host baru nih, Mega ya. Dan kita masih sama narasumber kita, Kak Muksin dari RRI Ambon ya. Oh ya, kita nih ngundang Kak Muksin karena menyambut kemarin ulang tahunnya RRI yang ke-78. Selamat ulang tahun ya untuk RRI. Terima kasih. Ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol yang untuk segmen kali ini tuh lebih lebih teknis tentang kepenyiaran penyiaran ya di radio tentang ya. kakak dan penyiaran, iya benar. Oke. Kak, gimana sih kakak tuh gambarin buat anak muda di luar sana bahwa kan biasanya nih yang awam tahu adalah pekerjaan di industri kreatif tuh mayoritasnya di swasta nih. Nah, kakak gimana nih mau gambarin nih buat para anak muda di luar sana mungkin yang tertarik untuk di kepenyiaran, tapi sebenarnya ada loh ASN juga yang maksudnya terlibat juga nih di industri kreatif gitu kan ya, kita sebutnya kreatif kan ya, seperti penyiaran seperti kakak ini gitu. Mungkin bisa diceritakan Kak? Apa ya, kalau gambaran selama aku siaran ya kayak radio biasa aja sih. Kayak radio biasa gimana tuh Kak? Tapi kayak kalau dari kan lebih tertata ya, lebih terstruktur ya. Aku juga belum punya pengalaman di radio swasta sih. Pertama terjun langsung kan di radio RRI kan. Jadi kayak orang kantor biasa masuk siaran. Kalau ada rapat datang rapat ya kan. Kalau ada acara 17-an ya upacara kayak ASN biasa. Kayak gitu aja sih. Gitu. Bedanya sama radio lain apa RRI? Bedanya apa ya kalau radio lain ya? Radio lain karena aku belum punya pengalaman. Ya tapi kan pasti kakak pernah lah main-main gitu kan ke radio lain gitu kan. Kira-kira apa nih perbedaan yang dirasain gitu dari seorang penyiar RRI dibanding sama radio lain gitu? Mungkin strukturnya kali ya. Secara struktur. Acaranya juga lebih tertata sih di RRI. Dan kita kayaknya lebih proper deh, maaf ya yang buat yang lainnya. Emang boleh sombong ya? Emang boleh sesombong itu Kak? Maksudnya lebih proper dari segalanya ya, dihitung dan semuanya lebih. Kayak kita bikin acara itu ya ada kayak panitianya, kamu bagian apa, semuanya itu lebih proper sih. Kalau menurut aku ya. Sombong dikit nggak apa-apa ya. Itu kan sombongnya nih Kak. Nah, kalau yang harus diperbaiki nih Kak, dari secara dari tampilan biar anak-anak muda tuh lebih mau lagi nih, tertarik nih sama RRI gitu.
Apa nih kira-kira kalau dari kakak secara pribadi mungkin ya subjektifnya gitu? Ini harusnya nanyanya ke pendengar kali ya. Oh, ya mungkin kan pasti kakak sering dong pas siaran gitu mungkin menerima input-input. Kalau selama ini dari pendengar sih no complain ya. Oh no complain, berarti Iya. perfect Atau mungkin ya, mereka apa ya tidak mau mengutarakan atau mungkin malu. Tapi kalau yang dari kakak sendiri mungkin apa gitu harapannya tuh tampilan atau apa yang kira-kira dari RI yang harus kita tingkatin gitu buat kalau dari Mega maunya apa kalau dari Mega? Kalau aku nih ya, kalau aku pengalamannya tuh biasanya itu kalau ke event-eventnya anak muda pasti ada radio yang tapin ke situ gitu ya bebas gitu biasanya kan kayak misalnya nih diajakin biasanya kita buka booth ya kan buat collab sama anak-anak muda ntar bisa misalnya lagi di event musik gitu ntar ada nih RRI di sana gitu yang hadir gitu ntar nanya-nanya nih gitu kan kayak gimana apa namanya on the spot ya di lapangan gitu. ya Biasanya gitu. Kan banyak tuh kak konten-konten di sosial media kan. Iya bener ya sarannya diterima deh. Iya Kalau itu pertanyaannya dari mereka aku kayaknya deh. Ya enggak itu kan maksudnya kalau dari aku anak muda suara anak muda nih kayak gitu sarannya sih. diterima. Iya Nanti mungkin setelah siaran ini aku kasih tahu buat orang kantor. Oh iya bisa. Sering-sering ke lapangan buat event-event anak muda ya. Iya gitu biar mungkin ya. biar apa ya kan ini kan kita tujuannya pengen lebih gayat anak muda lagi nih biar biar bener, lebih mendengar radio terutama RRI gitu kan. Iya. Mantap lah Mega nih. Kak, ada mau kerja di radio? Tertarik karena aku sebenarnya lulusannya juga komunikasi kan jadi mungkin bisa lah nyerempet komunikasi di tapi komunikasi di mana maksudnya kak? Maksudnya kampusnya? Oh universitasnya Bina Nusantara. Oh Binus ya. Iya tapi aku ngambilnya public relation jadi emang jurnalistiknya aku agak kurang. Iya cuma generalnya aja. General aja common aja Oke kak kira-kira bisa nggak nih di share keresahan apa ya saat bekerja di radio gitu kan? Keresahan apa ya? Paling kan kita ada jadwal ya. Siaran tuh kalau kita menyiar tuh udah ada jadwalnya 1 bulan full kan. Jadi kayak kita ada mau kayak ketemu klien di luar jadwal itu agak susah sih sebenarnya. Paling sih itu sih. Jadi kan jalurnya udah pantet nih, kayak mungkin siaran dari sini sampai Jumat 3 kali atau 4 kali kan, di hari ini. Nah kalau kita punya apa ya, ada acara atau ketemu orang ya di jalur siaran kan nggak bisa, dibatalin pada akhirnya kayak gitu sih. Tapi so far oke lah. So far. Paling cuman itu sih. Oh gitu. Tapi nggak ada yang keresahan. Aku takutnya didengar loh ini. Aman. Halo bapak-bapak, jangan marah ya. Ada pengalaman unik nggak kak selama proses jadi penyiar nih selama ini? Mungkin ada pengalaman unik yang mungkin bisa di-share sama teman-teman. Pengalamannya, nah aku punya pengalaman unik. Dulu itu aku siaran, jadi kita kan kalau di RRI kan harus bisa bawa semua acara kan, bisa berita, rose di lapangan, jadi reporter juga harus bisa semuanya kan. Jadi kebetulan aku tuh memang jatah aku tuh waktu itu bawa acara yang ada ustadznya kan, kayak acara ceramah atau rohani gitu. Nah kebetulan pas hari aku siaran itu ada acara Kristen kan, penyiarnya yang enggak datang, jadi aku yang bawa dong. Jadi cerita lucu. Jadi ada bapak pendeta ya. Dari awal aku bilang bapak waktu sebelum opening nih, Pak nanti kalau di pertengahan aku bilang Ustadz mohon maklum ya. Ya, kan setiap hari ngobrol kan sama Ustadz nih. Hari pertama kan bawa acara rohani Kristen kan sama bapak pendeta kan. Sudah mulus semua pas closing. Nanti kita ketemu lagi Ustadz ya. Ya kan? Panik tuh yang ada panik. Enggak panik sih, aku bikinnya agak lucu sih. Lucu. Maaf ya. Iya bener juga gitu. Lucu sih itu sih, tapi paniknya pasti ada dong Kak. Pas besok masuk kantor ada kebelah siaran kan, dulu beliau sudah pensiun ya, Pak Yopi aku ingat dulu. Mungkin kemarin siaran malam kenapa bilangnya Bapak Ustadz ke Pak Pendeta. Gitu. Terus seminggu kemudian ada pertemuan sama ini kan, kita kan kerjasama sama UKIM kan, dari pendeta dari sana kan. Terus tempat bilang, oh ini Muksin ya kemarin bilang pendetanya Bapak Ustadz ya. Tapi gitu. Bapak pendetanya aman ya kan? Aman. Sih. Tahu apa sih pendetanya? Jadi kalau kita dari itu kita harus bisa bawa semua acara sih. Bahkan kalau misalkan kayak tadi aku kan penyiar Kristennya nggak datang, akhirnya pada akhirnya aku yang bawa harus gitu. Harus menyesuaikan. Iya, oke. Kak, pasti udah 10 tahun di menjadi penyiar radio, udah punya, terutama di RRI, udah punya pendengar setianya nih. Nah, kalau bagaimana kakak strateginya kakak biar pendengar setianya kakak nih
tetap apa Tetap namanya? ada Iya, tetap ada gitu. Ya kalau di RRI itu ada fans clubnya sendiri ya. Oke. Iya, rata-rata sih ada ya. Bahkan ada yang sudah pendengar tahun kemarin. Aku kan wawancara buat RRI itu kan salah satu pendengar setia RRI dari tahun 98 malah. Wow. Kaget sih waktu itu kan. Kita belum lahir tiba-tiba Iya, ada pendengarnya di sini. Kita belum lahir maksudnya beliau kan tahunnya kita belum lahir kan. Tapi maksudnya dari 98 kaget ada gitu loh. Kemarin sempat ngobrol sama beliau pas hari radio kan. Dan gitu. Tapi kalau di Pro 2 itu relatif penyiarnya tuh kayak apa ya? Ada terus kan sesuai zaman kan. Kan pada akhirnya kan kalau misalkan 10 tahun mungkin 10 tahun yang lalu pendengar RRI yang waktu pertama kali aku masuk ya mungkin tidak dengar Pro 2 lagi kali ya karena memang segmennya kan udah berubah tuh. Kan udah kayak pindah di Pro 1 kan kita punya 3 programan tuh ada Pro 1, Pro 2, Pro 3 ya, dan Pro 4 kan. Nah, jadi mungkin kalau yang sekarang dengar itu para milenial sih. Ya. Tapi untuk surveinya aku kurang tahu ya seberapa banyak ya. Tapi kalau kita lihat medsos kita ya lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Dan salah satu upaya buat benar. tetap mempertahankan para pendengar loyalnya ini lewat medsos rata-rata kan dan mereka juga pikir bahwa kalau medsos itu apa ya lebih simpel kali ya. Dulu kalau mau nelpon itu kan butuh pulsa ya. Sekarang kan lewat paling DM berapa kilobyte sih? Butuh internet aja udah cukup. Ya. Perlu SMS satu karakter Rp1. Dulu ada zaman SMS kita ya. Iya dulu aku ingat dulu waktu awal Mas Heri itu masih request tuh masih lewat SMS. Sekarang tinggal di DM ya teman-teman ya. Cukup mention, cukup DM. Tapi malahan kalau di Ambon tuh lewat Twitter tuh malah kurang ya rata-rata. Biasanya paling banyak di ya, sosmed Instagram, Instagramnya. Bahkan sekarang tuh Facebook udah ditinggalin sih. Oke, Instagram. Tapi di Instagram sih emang udah semuanya masuk ya. Maksudnya mau dari milenial, zilenial kayak semuanya masuk gitu ya. Anak muda, orang tua semua di sana gitu. Jadi emang paling banyak di Instagram ya. Ya rata-rata sih. Iya. Oke Kak, udah pengalaman udah senior lah ya di. Masa sih? Iya dong. Misalnya kayak baru kemarin. Udah lama nih jadi penyiar. Ada nggak pengalaman pernah dapat teguran atau dapat teguran dari mana pengaduan mungkin selama menyiar mungkin ada yang dirasa ada kesalahan terus diprotes gitu sama pendengarnya atau mungkin dari pihak lain gitu, ada nggak pengalaman kayak gitu? Kalau diprotes aku belum pernah ya, mungkin kalau teman-teman yang lain ya. Kalau ditegur apa nih dari KPI? Kalau ditegur kayaknya kalau pengalaman aku belum pernah ya. Belum pernah ya. Paling kayak dari atasan bilang mesti kamu siaran mesti begini ya. Itu kan setiap hari kan ada evaluasi kan. Jadi setiap siaran kayak seminggu sekali atau bahkan habis kita siaran kita kan dievaluasi kan. Tapi kalau kayak ditegur pendengar kayaknya aku belum deh. Belum ya sampai level diprotes tuh belum ada ya. Belum. Kayaknya pendengar RRI pada santun-santun kayaknya ya. Oh iya, oke sip Kak. Nih akhir-akhir nih Kak, aku mau nanya. Udah ending ya? Iya, harapannya Kakak nih buat industri radio dan instansi RRI ini apa nih ke depannya Kak? Mudah-mudahan kita kan berulang tahun kemarin ya. 78 hari radio 78 juga. 78 tahun sekaligus RRI, kita ulang tahun yang ke-78. Vibes-nya lagi bagus banget kemarin, ada acara seru. Apa harapannya? Mudah-mudahan rebranding RRI yang baru lebih bagus logonya ya. Harapan baru pokoknya makin maju, makin solid RRI, makin banyak pendengar dan apa ya harapannya ya. Aku dibawa ke jalan-jalan dong. Oke. RRI tolong kakaknya diajakin jalan-jalan. Oke. Kak, terakhir nih Kak. Emang ada ya? Terakhir nih Kak, pesan untuk para pendengar, para masyarakat Maluku nih khususnya buat anak muda yang lagi nonton podcast Ruang Miku. Apa ya buat anak muda ya? Anak muda sekarang tuh kayaknya harus be yourself deh. Be yourself. Karena kalau kita di Pro kan sering undang anak muda itu rata-rata kita yang kerja mereka itu lebih anak sekarang tuh apa ya ruang mereka tuh banyak lewat bukan cuma radio, ada sosial media, ada YouTube dan lain sebagainya, mereka berekspresi sendiri. Buat anak muda sekarang be yourself. Dari diri sendiri, jadi unik karena sekarang tuh anak-anak yang sekarang tuh kalau biasa aja tuh nggak bakalan dinotis
jadi unik, jadi beda di antara yang mainstream. Berani beda. Harus gitu. Berani beda. Oke, sip. Terima kasih banyak nih Kak untuk Terima waktunya kasih. udah Aku mau berasa kayak datang artis main ya nih hari di ini Ruang ya. Miku. Oke, Kak mungkin mau di-share mungkin sosial medianya biar mungkin ada yang mau request-requestnya langsung nih. Ya, Pro 2 aja ya. Oke, boleh. Ya buat teman-teman kalau mau dengar radio, pengen cari tahu RRI itu ada apa aja sih, silahkan nanti ke sosial media Pro 2 di RRI Pro 2 Ambon. Oke. Di searching aja di tab pencarian kamu, atau mungkin di Pro 1, Pro 4 semuanya ada, dan juga RRI Ambon juga Instagramnya sendiri ada. Oke, sip. Thank you Thank you. Kak. Makasih banyak ya waktunya di sini. Oke, buat para pendengar podcastnya Ruang Miku, jangan lupa juga untuk selalu follow, like dan subscribe semua sosial medianya TVRI Maluku untuk mendapatkan info-info terkini. Dan kalau mungkin ada saran gitu kali ya untuk terutama untuk podcast Ruang Miku nih, kira-kira topik menarik apa nih yang mau dibahas buat selanjutnya, ya mungkin bisa disampaikan aja ya di kolom komentar. Jangan lupa follow semua channel sosial medianya, mau di Instagram, TikTok, di YouTube semuanya ya. Oke, saya Mega, gue pamit undur diri. Terima kasih udah dengerin podcast Ruang Miku. Dadah.